Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi utang piutang. Pada presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, Farudin Ma'ruf Hidayatullah, dengan nomor induk taruna 304200033 dan juga rekan Novendra Praditya Baruna dengan nomor induk taruna Izin rekan Novendra Praditya Baruna dengan nomor induk taruna 304245. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dasar hukum etika transaksi, rukun dan syarat tentang utang piutang dan bagaimana berakhirnya akad utang piutang. Yang pertama, apa itu utang piutang? Utang piutang adalah artinya al-qat'u, al-qat'u atau memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang atau mukrid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Pengertian menurut ulama, qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Dijelaskan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kemudian qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Disebutkan oleh Malikiyah, dan qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya, yang disebutkan oleh Hanabila. Utang piutang, yakni adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 11, barang siapa yang menghutangkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Novendra. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama, utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Yang kedua, hukumnya itu haram. Jika meminjamkan uang untuk tujuan untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau barang yang lainnya. Yang ketiga, hukumnya boleh jika untuk menambal modal usaha karena berambisi mendapatkan keuntungan yang besar. Yang keempat, diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang atau riba. Rukun dan syarat. Yang pertama, akid, yaitu orang yang berutang piutang. Yang kedua, makud aliyah atau objek utang. Yang ketiga, sikat al-qad atau ijab dan qabul. Akid. Akid yaitu orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Syarat-syarat sebagai subjek hukum yaitu orang tersebut telah sampai pada umur dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, orang tersebut mau dan bisa berpikir. Makud aliyah. Makud aliyah itu objek yang dijadikan utang piutang. Adalah suatu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang. Syarat-syaratnya yaitu merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaan yang mengakibatkan musnahnya benda utang. Yang kedua, dapat dimiliki. Yang ketiga, dapat diserahkan kepada pihak yang berutang. Yang keempat, yaitu telah atau ada pada waktu perjanjian yang dilakukan.
Sikat al-had, yaitu bisa disebut sebagai ijab atau pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, atau qabul, yang itu merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Syarat-syarat dari ijab qabul yaitu yang pertama, tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami. Yang kedua, antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Yang ketiga, pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan. Sigat al-had, yaitu syarat-syarat sebagai subjek hukum. Yang pertama, besarnya pinjaman atau qard harus diketahui takaran atau jumlahnya. Yang ketiga, sifat pinjaman atau qard harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Pinjaman atau qard berasal dari orang yang layak diminta pinjaman. Etika dalam transaksi utang piutang. Yang pertama, utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Kemudian yang kedua, ada etika bagi pemberi utang, yakni yang pertama, orang yang mengutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi orang orang yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar. Kemudian jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Kemudian memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Kemudian etika bagi orang yang berutang. Yang pertama, diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. Kemudian pemberi utang atau mukrid tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang atau muktarib dalam bentuk apapun. Berhutang dengan niat yang baik dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangannya, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi hutang. Bagaimana berakhirnya akad utang piutang? Utang piutang akan berakhir apabila objek akad atau qard ada pada orang yang meminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman sebesar pokok pinjaman pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Kemudian apabila orang yang berhutang meninggal dunia, maka pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.